Sobat Sekut semua, selamat datang kembali di HMKM Podcast Season 2 Episode 1 Podcast yang akan membahas informasi yang pastinya bermanfaat banget dong bagi Sobat Sekut semua. Bersama gue Winda dan gue Enda yang bakal nemenin Sobat Sekut semua dalam beberapa menit ke depan. Oke, wah kita udah masuk season 2 nih dah dari HMKM Podcast. Iya bener banget nih Kak, kita sapa dulu kali ya pendengar setia dari HMKM Podcast. Halo Sobat Sekut semua, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Sekut semua dimanapun kalian berada, kabarnya tetap baik-baik aja ya. Kira-kira HMKM Podcast kali ini kita bakal ngebahas apa sih Kak? Nah, seperti yang udah ditulis di judul nih Indah, jadi kita bakalan sharing-sharing pengalaman sama dua narasumber kita tentang memulai usaha di usia muda. Wis, keren banget nih topiknya. Pastinya Sobat Sekut semua udah gak sabar kan buat dengerin gimana sih pengalaman dari narasumber kita terkait cara mereka memulai usahanya di usia muda. Nah, langsung aja kali Anda, kita sapa-sapa nih narasumber kece kita yang pertama. Halo Kak Regita, apa kabar nih Kak? Halo Kak Winda, halo Kak Enda, halo juga teman-teman Kesma Sekut. Alhamdulillah baik banget nih kabarnya, walaupun agak menyatu dengan panas dan Ciputat ya. Jadinya ya baik-baikin aja lah ya. Gimana kabar Kak Winda juga sama Kak Enda? Alhamdulillah, kabar aku juga baik-baik aja nih Kak Regita. Aku juga baik, alhamdulillah. Nah, kita di sini udah ada narasumber kita yang kedua nih. Ada Bang Yosua di sini. Halo Bang Yosua, apa kabar nih Bang? Halo Kak Winda, puji Tuhan kabar baik, sehat walafiat. Dan juga halo pendengar podcast ini. Halo Kak Enda. Alhamdulillah, baik-baik juga nih ya. Nah, buat Sobat Sekut semua yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kabarnya, semoga baik-baik aja ya. Amin. Oke, daripada lama-lama nih ya Kak Winda, kita langsung aja kali ya. Boleh mungkin dari Kak Rere sama Bang Yosua buat ngenalin dirinya ke Sobat Sekut semua. Dari Kak Rere dulu kali ini ya. Boleh Kak, ngenalin dirinya dulu? Oke, makasih Kak Enda sebelumnya. Aku juga perkenalkan diri. Sebelumnya, halo semuanya. Halo teman-teman Kesma Sekut juga. Perkenalkan, nama aku Putri Regita Milda, bisa dipanggil Rere. Aku di sini dari Kesmas angkatan tahun 2020. Terima kasih. Halo Kak Rere, dari angkatan 20 nih ya, salam kenal ya Kak. Oke, mungkin lanjut ke Bang Yosua. Boleh Bang memperkenalkan dirinya dulu? Halo, nama aku Yosua Rivaldo Tambubolon, biasa dipanggil Yos, dari Kesmas angkatan 2021. Oke, halo Bang Yosua yang tadi dipanggil Yos ya. Dan dari angkatan 2021, berarti komplit nih, ada yang dari angkatan 20 dan angkatan 21. Bener banget Ninda. Salam kenal ya Kak Rere dan Bang Yos. Nah, Kak Rere sama Bang Yos ini lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Boleh nih dari Kak Rere dulu kali ya, sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Oke, kalau dari aku sendiri sih paling sibuk ya kuliah, ya ngerjain tugas-tugas kuliah. Terus kebetulan aku juga lagi ikut intern Benfikes. Dan juga aku lagi sibuk nih buat ngejalanin bisnis atau usaha yang lagi aku lakuin sekarang. Wah, bener banget ya, selain sibuk kuliah, ternyata karirnya juga ikut intern nih di Benfikes. Nah, kalau Bang Yos sendiri kesibukannya apa nih Bang akhir-akhir ini? Sama juga kayak Kak Putri, kalau aku kuliah juga sama ada sampingan usaha bisnis sabun sih Kak. Wah, oke, berarti sama nih ya, lagi sibuk-sibuk kuliah. Dan tadi juga di-mention nih sama Kak Rere dan Bang Yos kalau lagi sibuk ngurus usaha nih. Iya bener banget Kak Winda. Kan tadi Kak Rere sama Bang Yosua bilang ya kalau kesibukannya selain kuliah itu ada ngurus usaha. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Rere dulu nih, emang usahanya tuh apa sih Kak? Dan boleh nggak ceritain ke Sobat Sekut semua awal mula Kak Rere ngebuka usaha itu karena apa? Oke, boleh banget dong. Jadi usaha yang aku lagi jalin sekarang ini itu adalah usaha makanan ya, menjual makanan. Dan makanan yang aku jual ini tuh berbagai jenis ya, dari makanan manis, makanan asin juga gitu. Dan terbilang makanan itu bukan makanan berat sih, lebih kayak buat cemilan aja sebenarnya kayak gitu. Dan gimana mulai usahanya sebenarnya lebih karena iseng aja sebenarnya ya, karena awalnya tuh cuman karena buat makanannya, tapi karena
iseng juga gitu kalau bisa buat makanan, kenapa nggak nyoba buat ngejualin juga ke teman-teman gitu. Apalagi kan waktu itu sempet juga buat ngetester ke teman juga kan, dan rasanya katanya enak, makanya berani buat nyoba ngejualin, dan mulainya tuh lewat pre-order dulu. Terus setelah karena emang banyak yang beli dari teman, terus guru juga, akhirnya sampai sekarang udah punya akunnya sendiri di Instagram, kayak gitu sih. Wih, keren banget nih usaha dari Kak Rere, yaitu bisnis cemilan atau bisnis makanan. Dan awal mulanya itu tadi karena iseng doang, terus akhirnya bisa buka PO dan jualin ke teman-temannya, dan akhirnya sampai sekarang punya workshop sendiri ya Kak. Dan kalau boleh tahu, usaha Kak Rere udah dari kapan Kak berjalannya? Kalau aku sih dari tahun 2019 ya, dari aku kelas 12, berarti kalau sampai sekarang tuh udah kurang lebih 2 tahun sih aku ngejalanin usahanya. Oh, berarti dari kelas 12 ya. Berarti keren banget dong Kak, kan kelas 12 lagi sibuk-sibuknya atau lagi produktifnya buat mempersiapkan masuk kuliah ya. Tapi Kak Rere bisa, iya. Karena butuh duit juga ya di kelas 12 ini, jadi nyambi-nyambi lah nyari uang. Keren banget ya pokoknya. Kalau gue waktu kelas 12 kayaknya main HP doang sama mempersiapkan belajar, cuman belajarnya nggak bener-bener belajar, kebanyakan main HP. Nah kalau Kak Winda sendiri gimana Kak? Kelas 12 kayak gue kah gabut atau? Kalau gue kurang lebih sama sih dah kayak lu dah, gue sibuk nge-scroll TikTok ya kalau gue kelas 12. Jangan dicontoh ya sobat-sobat semua, bukan contoh Kak Rere di mana di tengah kesibukannya itu Kak Rere bisa produktif, yaitu dengan mulai berwirausaha. Nah kalau Bang Yosua sendiri gimana nih? Tadi kan katanya sama kayak Kak Rere yang punya usaha, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah kuliahnya itu ada urus usaha. Nah kalau boleh tahu usahanya itu apa, dan ceritain dong awal mulanya itu karena apa? Baik, jadi aku itu ada usaha yang namanya Sinar Cemerlang. Sinar Cemerlang ini salah satu UMKM yang bergerak di dalam produksi PKRT atau pembekalan rumah tangga. Di antaranya pembuatan produk pembersih seperti sabun cuci, dishwashing, pembersihan lantai, food cleaner, terus ada cuci tangan, hand soap, dan juga hand sanitizer. Nah, usaha ini tuh didirikan pada tahun November 2020. Itu udah 2 tahun, itu sejak awal pandemi, yang dimana itu kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan dari kita masing-masing ya kan. Jadi kita diperlukan untuk sering-sering mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Begitu Kak. Oke, nggak kalah keren berarti usaha dari Bang Yosua, di mana Bang Yosua usaha ini lebih ke barang ya, dan mulai usahanya itu dari tahun 2020, di mana Bang Yosua ini memanfaatkan situasi pandemi ya, di mana orang butuh yang namanya buat pembersih, sabun cuci tangan contohnya, makanya Bang Yosua nyari peluang dari situ. Nah berarti kalau usaha ini bisa dibilang usaha Bang Yosua sendiri atau ada bantuan dari keluarga atau siapapun itu? Aku sih dibantu oleh ada orang tua yang ngebantu juga buat ngajarin kan, gitu sih Kak. Dan juga dia juga support di modal juga. Oke, berarti selain dari Bang Yosua juga ada bantuan dari keluarga ya. Oke, menarik banget ya Kak Winda. Nah, bener banget Ninda, menarik banget ya, ternyata dua narasumber kita ini memiliki usaha yang berbeda nih, ada yang makanan dan ada juga yang barang. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Yos sendiri terinspirasi dari siapa nih Bang untuk membuka usaha ini? Boleh nih Bang Yos? Kalau aku inspirasinya itu sih lebih kepada produk orang lain. Karena kalau produk orang lain itu kan dia mengambil untung yang lumayan besar tuh, ya kan, apalagi pada saat pandemi corona ini kan orang-orang pada menghemat ya kan, menghemat pengeluaran, karena kan ya orang itu kan penting untuk sebelum kemana-mana masuk ke rumah tuh harus cuci tangan dulu lah minimal. Nah jadi aku membuat harga yang lebih fleksibel dan juga terjangkau supaya orang-orang di mana itu semua kalangan bisa menggunakan dan memakainya dengan harga juga ekonomis, gitu sih Kak. Wah, oke nih. Jadi Bang Yos ini terinspirasi dari brand-brand yang memiliki usaha yang sama ya, namun harganya ini lumayan tinggi. Tapi bedanya ini di Bang Yos ini memiliki harga yang terjangkau ya Bang Yos, untuk semua kalangan. Betul Kak. Nah, tadi juga Bang Yos juga dibantu sama orang tuanya nih untuk menjalani usaha ini. Wah, mantep banget nih inspirasi dari Bang Yos. Kalau dari Kak Rere sendiri gimana nih Kak untuk inspirasi membuka usaha ini? Kalau inspirasi buat buka usaha sih sebenarnya lebih ke ke orang tua ya, karena kebetulan orang tuaku juga punya toko gitu, maksudnya berjualan juga kayak gitu kan. Jadi
inspirasinya dari orang tua juga gitu. Dan di usaha ini kan juga aku dibantuin sama nggak sendiri kan, maksudnya dibantuin sama kakak juga, sama adik juga. Makanya produk yang aku jual ini tuh ada gabungan dari nama aku, nama kakak aku, nama adik aku juga gitu. Dan makanya produk-produk ini pun juga dijual juga sama kayak Yos juga gitu, dijual dengan harga yang ekonomis juga, terjangkau juga buat masyarakat juga kayak gitu. Wah, menarik banget ya Kak Winda, inspirasi dari kedua narasumber kita. Ternyata inspirasi mereka itu bisa datang dari diri sendiri dan juga dibantu juga dari orang terdekat. Dan contohnya tadi kayak orang tua, terus juga adik kakak mereka. Dan sebenarnya inspirasi itu juga bisa datang dari mana aja, bisa dari teman-teman, terus juga bisa dari sosial media, begitu. Dan inspirasi tersebut bisa dikembangin juga jadi ide usaha lainnya, dan juga gimana kita ngebuat inovasi dan terobosan baru supaya bisa bersaing dengan produk-produk lainnya gitu. Bener banget Ninda. Tadi kan juga udah dijelasin nih ya, dua narasumber kita ini dapat inspirasi, ada yang dari orang tuanya, ada juga yang dapat inspirasi dari nama usaha gabungan kakak dan adiknya nih. Mantep banget nih Anda. Nah, kalau awal mulai usaha kalian nih, kira-kira gimana sih cara kalian buat ngembangin usaha ini sampai sekarang? Cara promosinya dan cara kalian untuk ngembangin usaha ini gimana sih? Boleh nih dari Bang Yos dulu kali ya. Yang pasti kita butuh modal awal, dan juga kita juga punya tekad, keyakinan yang kuat bahwa usaha ini kita akan berhasil. Ya, dan juga kalau tentang strategi promosi itu tidak usah yang mahal-mahal, sesuaiin aja dengan modal kita. Ya, kita bisa menggunakan sosial media yang ada, itu kan kita tidak perlu mengeluarkan banyak modal, itu kan secara free, bisa lewat banyaklah media sosial dan juga online shop yang bisa kita gunakan. Dan juga strategi promosi kita juga bisa ke rekanan langsung dengan menggunakan chat ya kan, dan juga langsung juga kita datang kepada perusahaan lain atau hotel dan juga restoran juga sih, begitu Kak. Oke, wah menarik banget nih. Berarti ya Bang Yos ini memanfaatkan sosial media ya Bang untuk mempromosikan usahanya. Dan tadi juga ada strategi lain, yaitu melalui Japri lewat WA ya katanya. Nah, mantep banget nih. Nah, kalau dari Kak Rere sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih strategi awal untuk Kakak mengembangkan usaha ini? Boleh Kak? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya hampir mirip ya kayak Yos. Kalau aku sih buat strategi promosiin barang aku tuh lewat akun sosial media juga. Terus kemudian kan karena dari awalnya tuh aku lewat pre-order, akhirnya kan punya akun sendiri gitu, dan akhirnya minta bantuan juga sama teman-teman biar bisa dipromosiin juga gitu. Mungkin dia kayak nge-repost dari konten-konten yang dibuat di Instagramnya, atau enggak mereka kayak ngepromosiin makan, udah ngebeli terus kayak nge-review lah gitu, sebenarnya nge-review makanan yang udah aku buat, terus mereka beli juga kayak gitu. Dan sedikit cerita juga untuk modal aku itu sebenarnya lebih kayak bukan modal gede banget sih, tapi modal emang kecil banget gitu, karena emang anak SMA ya, maksudnya pasti uangnya uang dari uang jajan aja gitu, dan uang jajannya itu pun nggak gede-gede juga gitu. Dan karena emang ada sisanya, dan kebetulan kan awalnya itu emang makanan-makanan kecil aja ya, kayak dessert bowl gitu, dan emang kebutuhannya tuh emang yang masih bisa kejangkau gitu, dan akhirnya masih bisa kayak modal sekecil apapun modalnya masih bisa kayak buat ngebeli buat kayak nanti pasokan buat seminggu ke depan, 2 minggu ke depan kayak gitu-gitu sih kalau dari aku. Widih, keren banget ya. Berarti ternyata strategi promosinya nggak jauh beda nih dari Bang Yos. Tapi tadi juga dibantu ya, minta bantuan sama teman-teman dekatnya untuk mempromosikan sosmednya. Dan tadi terkait modal awal juga nih, kata Kak Rere ngumpulinnya dari uang sisa jajan dari SMA ya, benar nggak Kak? Iya, benar banget. Nah, kira-kira nih Kak, berapa lama sih Kak untuk mengumpulkan uang jajan itu sampai akhirnya cukup untuk memulai usaha ini? Kalau misalnya buat ngumpulin, kalau dari aku sih seminggu sebenarnya cukup sih, karena aku pun kan kalau pulang sekolah kan kayak dijemput gitu kan, jadi maksudnya masih sisanya tuh masih banyak gitu. Jadi kalau misalnya seminggu tuh masih kayak tercukupi lah buat beli bahan-bahan buat produk-produk yang aku buat kayak gitu. Wah, mantep banget nih. Berarti emang dari awal udah ada strategi ya untuk mengumpulkan uang sisa jajannya. Seminggu loh teman-teman. Wah, mantep banget nih Anda sharing-sharing terkait promosi dari kedua narasumber kita ini.
Ya Kak Winda, keren banget. Pokoknya strategi dari Kak Rere sama Bang Yosua di mana mereka memanfaatkan sosial media buat promosinya. Oh ya, aku pengen nanya deh, kan kemarin-kemarin kan masa pandemi ya, nah terus sekarang udah diganti jadi endemi. Nah kira-kira ada nggak sih perbedaan dari gimana cara kalian ngembangin usaha dari awal pandemi saat sudah dan sesudah pandemi? Nah mungkin boleh dari Kak Rere dulu. Oh, kalau dari aku sendiri sebenarnya buat ngembangin usaha sebelum pandemi sama pas lagi pandemi itu beda banget ya, karena kalau misalnya sebelum pandemi itu aku kan kalau ngejual produk kan bisa promosi lewat akun juga, tapi maksudnya bisa langsung ke orang langsung juga kayak gitu. Dan orang langsung pun kalau misalnya sebelum pandemi itu orang bisa langsung lihat kok ada produknya kayak gini gitu, kelihatan bentuknya kayak gini. Dan kalau misalnya pas lagi pandemi tuh kayak orang tuh cuma ngeliat dari akun sosial media aja, tapi nggak tahu bentuknya tuh segini, terus ternyata isiannya segini doang kayak gitu. Pasti kan orang mikirnya kayak ngeliatnya di gambar aja gitu, tapi nanti pas nyampe takutnya kecil bentuknya kayak gitu. Kira banyak sebenarnya dari beberapa orang tuh kayak kalau lagi pandemi sekarang nih malah mikir-mikir gitu buat beli produk karena takutnya nggak sesuai sama apa yang mereka lihat di sosial media kayak gitu. Oke, berarti ada perbedaan nih ya dari strategi promosinya dan perbedaan cara membangun usahanya di saat pandemi dan sesudah pandemi. Nah, kalau misalkan dari Bang Yosua sendiri gimana nih Bang? Terasa sih perbedaannya, kalau pandemi itu kan kita lebih dicari karena kan orang kan parnoan kan, harus butuh hand sanitizer lah, semprot-semprot dikit-dikit dan juga harus cuci tangan. Nah kalau endemi ini permintaannya sih lebih berkurang. Jadi kita strateginya yang sekarang ini kita lebih ngasih promosi supaya orang itu berminat lagi menggunakan produk kita. Kalau ada promo kan dia seneng tuh, harganya kan berubah lagi lebih murah gitu sih Kak. Oke, berarti bedanya itu cuma di peminatnya jadi semakin menurun ya di setelah pandemi ini, dimana orang kan udah nggak terlalu butuh banget buat yang sabun cuci tangan atau hand sanitizer kayak gitu. Oke, nah tadi kan kita udah sharing-sharing nih ya terkait perbedaan promosi sebelum dan sesudah pandemi. Nah, dari masing-masing narasumber kita nih, gue mau flashback lagi nih ke awal-awal kalian buka usaha. Jadi waktu kalian mau buka usaha ini, ada nggak sih perasaan takut gagal gitu? Dan apa yang membuat kalian tuh yakin untuk tetap ngejalanin bisnis ini walaupun sambil kuliah? Boleh nih Kak Rere dulu? Kalau dari aku sendiri pun jujur udah pas awal mau buat usaha tuh kayak takut sih sebenarnya, karena kan kayak orang tuh mikirnya penasaran aja awalnya gitu, dan orang tuh pasti rame belinya tuh di awal aja karena udah penasaran, ntar di pertengahan sampai di akhir tuh bakal kayak hilang aja gitu pembelinya kan. Dan itu sih yang jadi ketakutan bahkan sampai sekarang kayak gitu, karena tuh kita ngeluarin produk baru kayak ini loh ada makanan varian baru gini gitu, terus ntar orang-orang kayak beli nih, ramenya di awal doang, abis itu nanti pas udah sebulan kemudian, 2 bulan kemudian pasti mereka udah kayak udah nggak mau, bosen makanan kayak gini-gini mulu kayak gitu. Dan apalagi kayak di masa kuliah kayak gini kan, apalagi kan kadang-kadang kan offline, kadang-kadang online. Tapi kalau aku sih kalau lagi kuliah sebenarnya nggak intens sih buat jualan gitu, karena sibuk juga gitu buat ngurusin kuliah juga, terus buat makanan juga kayak gitu. Paling kalau aku pas lagi libur aja kayak gitu, dan buat mempertahankan biar nggak takut sama rasa aku buat kayak ngedown gitu, sebenarnya lebih kayak percaya aja gitu, karena apa yang udah aku usahain sebenarnya pasti ya nantinya bakal berjalan dengan baik kayak gitu. Widih, mantep banget nih ya. Kak Rere nih orangnya optimis banget nih, dan kuncinya emang harus percaya aja ya, karena yang penting tuh yakin aja dulu. Oke, dari Bang Yosua sendiri nih, pernah nggak nih Bang ngerasain takut gagal? Boleh Bang? Pernah pasti ngerasain takut gagal, karena itu adalah hal wajar dan manusiawi ya kan. Nah kalau aku sih lebih berpikir awalnya tuh kayak produk ini bakal ada yang pakai nggak, bakal laku nggak, dan juga orang-orang juga bakal membeli nggak, karena kan banyak produk lain ya kan yang udah bergengsi, karena kan dan juga kan kita lihat dan juga dia udah lama tuh promosinya, udah banyak di TV atau dimanapun ya kan. Tapi tetap stay positif aja. Kalau kita niatnya baik juga, ntar juga orang pasti tahu juga. Apalagi kita ini kan banyak juga kelebihan daripada produk ini. Itu sih yang kita tawarkan ke orang-orang begitu Kak.
Oke, wah mantep banget nih, berarti hampir semuanya pernah merasa gagal ya. Tapi tadi juga kata Bang Yosua, stay positif aja. Keren banget nih Anda. Iya Kak, bener banget, keren banget narasumber kita ini. Nah, tapi sayang banget nih Dah, kita udah harus udahin dulu part 1 kita dari HMKM Podcast ini. Iya bener banget nih Kak, padahal udah seru banget ya tadi sharing-sharing sama dua narasumber kita, yaitu Kak Rere dan Bang Yosua. Tapi jangan khawatir dulu nih Sobat Sekut semua, karena kita akan lanjutin sharing-sharingnya sama dua narasumber kece kita di part 2 nanti. Nah, makanya buat Sobat Sekut semua, jangan lupa untuk pantau terus sosial media HMKM biar nggak ketinggalan untuk dengerin HMKM Podcast di part selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu kalian dah, Kak Rere dan Bang Yos, untuk sharing-sharing part 1 kita. Sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Bye-bye! Bye!